Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode mensucikan. Pengertian metode mensucikan. Mensucikan adalah proses pembersihan diri dari kotoran fisik atau spiritual. Secara fisik, ini bisa berarti mensucikan tangan, menggosok gigi, mandi, atau melakukan tindakan lain yang membantu menjaga kebersihan tubuh. Dalam konteks agama, bersuci atau tohara adalah aktivitas membersihkan diri dari najis dan hadas, yang dimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn fa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو زاد منكم من الغيظ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menghambat atau menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian. Contohnya adalah sholat yang mensyaratkan kita harus dalam keadaan suci ketika melaksanakannya. Najis bisa berbentuk seperti darah atau nanah yang terkena pada anggota badan atau pakaian kita. Hadas adalah perkara yang menjadikan kita tidak suci secara batin, contohnya adalah kentut, yang bukan najis tetapi dapat menghalangi kesucian kita secara batin. Cara untuk mensucikan diri dari hadas yang tergantung pada jenisnya. Jika hadas kecil, maka dapat disucikan dengan berwudu, tayamum, atau mandi besar. Contoh hadas kecil termasuk keluarnya kotoran manusia, air kencing, mazi, dan wazi. Sedangkan jika hadas besar dapat disucikan dengan mandi besar atau junub setelah hubungan suami istri atau mimpi basah. Materi tentang mensucikan badan. Suci dari hadas kecil dan hadas besar merupakan salah satu syarat sah melaksanakan ibadah seperti sholat, i'tikaf di masjid, tawaf, menyentuh mushaf, dan sebagainya. Untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudhu, dan untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib atau mandi janabah yang biasa disebut mandi junub. Dengan demikian, rukun mandi junub yaitu terdiri dari 2 rukun yang harus dilakukan ketika melaksanakan mandi junub, yaitu yang pertama niat. Niat tersebut dibacakan seperti berikut. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari minal jinabati fardun lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, mengguyur seluruh badan. Saat mandi wajib, seluruh badan bagian luar harus terguyur air termasuk rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke bagian kulit dan pangkal rambut atau bulu, sehingga bulu tidak tertempel najis. Selain itu, terdapat beberapa sunnah dalam mandi junub yang bisa dilakukan saat melaksanakan mandi junub. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di antaranya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, membasuh tangan hingga 3 kali. Yang kedua, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala sampai 3 kali
kebersamaan dengan itu, melakukan niat menghilangkan hadas besar. Yang kelima, mengguyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan badan sebelah kiri juga 3 kali. Lalu yang keenam, menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Lalu yang ketujuh, menyela-nyela rambut dan jenggot bila punya. Dan yang terakhir, mengalirkan air ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun tersentuh, sebaiknya berwudu lagi. Lalu selanjutnya ada materi tentang mensucikan pakaian. Mensucikan pakaian merupakan aktivitas harian yang sering dilakukan. Biasanya seseorang mencuci baju 2-3 kali dalam seminggu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mencuci pakaian. Namun ternyata dalam Islam ada beberapa aturan yang bisa melindungi pakaian dari najis. Adapun cara mencuci pakaian sesuai syariat Islam, yakni yang pertama, pisahkan pakaian yang terkena najis, misalnya kotoran manusia, air kencing, dan lainnya. Kemudian, letakkan pakaian dalam ember maupun mesin cuci. Kucurkan air hingga menutupi permukaan pakaian. Rendam dan kucek-kucek sebentar dengan air saja sampai najisnya benar-benar bersih. Pastikan pakaian dicuci dengan air 2 kulah atau setara dengan 216 liter air dalam wadah yang berukuran 60 cm pada ukuran panjang maupun lebarnya. Setelah pakaian hilang dari najis, barulah gunakan sabun sebagai cuci tahap kedua. Gunakan mesin cuci tangan maupun menyikatnya, lalu bilas dengan air bersih dan mengalir. Pastikan pakaian tersebut sudah terlepas dari najis-najis yang bisa menghilangkan kesucian dari pakaian tersebut. Lalu ada pengertian menyamak kulit. Menyamak kulit bangkai atau dalam fikih disebut ad-dabgu adalah kegiatan membersihkan kulit bangkai binatang selain babi dan anjing dari sesuatu yang dapat membuatnya busuk, seperti darah atau daging yang masih menempel padanya, dengan menggunakan benda-benda yang rasanya sepet atau kelat atau hirup, semisal daun bidara dan semisalnya. Tujuannya agar kulit bangkai tersebut dapat dimanfaatkan seperti menjadi baju, topi, sepatu, tas yang semisalnya. Intinya kulit bangkai tersebut disamak bukan untuk dimakan, sebab inti dari penyamakan ini adalah mengubah status kenajisan kulit bangkai menjadi suci, bukan tentang keharamannya yang dialihkan statuskan menjadi halal untuk dikonsumsi, karena tidak setiap benda suci hukumnya halal dimakan. Lalu berikut ada tata cara menyamak. Yang pertama, kulit bangkai binatang yang disamak lalu dipisahkan dahulu dari bangkainya, khususnya beberapa bagian yang akan dimanfaatkan. Yang kedua, kulit yang dipisahkan dibersihkan dengan baik sampai tak tersisa lagi bercak darah maupun daging yang masih menempelinya. Lalu bersihkan dengan menggunakan alat yang direkomendasikan syariat seperti daun bidara, kulit delima, ataupun kotoran burung merpati. Lalu yang ketiga, kulit bangkai dibersihkan kembali dengan air suci yang mensucikan. Alasannya, karena ia belum benar-benar suci alias masih mutanajis atau terkontaminasi najis. Lalu yang terakhir, setelah semuanya selesai, kulit bangkai yang disamak benar-benar dihukumi suci dan bisa diolah, dikenakan, atau diperjualbelikan. Adab binatang, buang hajat, dan cara membersihkannya. Adab terhadap binatang. Hewan atau binatang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Semua hewan adalah suci kecuali anjing dan babi, serta apa yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Dengan demikian, adab terhadap binatang yaitu terdiri 1. Berbuat baik atau menolong, misalnya memberi makan atau minum semua binatang, meskipun yang diberi makan atau minum ialah binatang yang najis seperti hewan anjing. 2. Menyayangi dan memberi kasih sayang kepadanya. 3. Menyenanginya di saat menyembelih atau membunuhnya. 4. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun. Adab buang hajat. Buang hajat menjadi rutinitas yang umum dilakukan oleh setiap orang, termasuk umat muslim. Dalam Islam ada yang namanya adab buang hajat. Adab buang hajat ini menyangkut tuntutan dalam
buang hajat menurut syariat Islam. Dengan adanya adab tersebut, maka membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Berikut pembahasannya sebagaimana dikutip dari buku Pelajaran Adab Islam oleh Suhendri M. Sos dan Ahmad Syukri SPDI. Adab buang hajat dalam Islam terdiri dari 1. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Ketika buang hajat, jangan menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jangan buang hajat di jalan dan tempat yang selalu disinggahi. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya membuang hajat di tempat yang sering dilalui oleh orang-orang. Berikut sabdanya, hati-hatilah dengan al-la'nain, orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat lantas bertanya, siapa itu al-la'nain, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak buang hajat di air yang tergenang. Adab buang hajat lainnya ialah tidak buang air di tempat yang airnya tergenang. Hal tersebut sesuai dengan hadis Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, Rasulullah melarang kencing di air tergenang. Hadis riwayat Muslim. Buang hajat di tempat tertutup. Membuang hajat di tempat tertutup diajarkan oleh Rasulullah agar tidak terlihat oleh manusia lain. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka. Namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan terlihat. Yang kelima, larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Selanjutnya, ialah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air. Mengutip dari buku fikih ibadah tulisan Wispanto Abu Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan beristinja dengan tangan kanan dan jangan bernafas dalam gelas saat minum. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah-sunnah dalam mensucikan. Sunnah-sunnah fitrah dalam Islam adalah praktik-praktik yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesucian dan kebersihan tubuh. Adapun beberapa contoh sunnah fitrah yang terkait dengan mensucikan diri menurut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. 1. Khitan. Kedua, mencabut bulu ketiak. Ketiga, mencukur bulu kemaluan. Keempat, potong kuku. Kelima, cukur kumis. Keenam, membiarkan uban. Ketujuh, nyisir rambut. 8, membiasakan wewangian atau parfum. Itu semua adalah bagian dari sunnah fitrah yang dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian tubuh. Sunnah fitrah bukan hanya terbatas pada praktik-praktik fisik, tetapi juga meliputi aspek-aspek spiritual dan sosial yang terkait dengan menjaga kesucian dan kebersihan tubuh, seperti mandi besar adalah mandi yang dikerjakan untuk menghilangkan kondisi junub pada seseorang. Mandi besar ini sudah ada tuntunannya dalam ajaran Islam dan dilakukan untuk menghilangkan hadas besar yang terjadi akibat hubungan suami istri, keluarnya air mani, atau setelah haid atau nifas seseorang. Kedua, berwudu adalah prosedur membersihkan badan sebelum melakukan sholat. Berwudu meliputi beberapa langkah seperti membasuh tangan, membasuh kemaluan, dan membasuh kaki. Berwudu adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan badan sebelum melakukan ibadah. Yang ketiga, menggunakan siwak adalah alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi. Menggunakan siwak adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan mulut dan gigi, serta untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap.
Yang keempat, tayamum adalah aktivitas mensucikan diri dari hadas dengan menggunakan media debu. Tetapi perlu diingat bahwa tayamum hanya boleh dilakukan apabila tidak menemukan air atau karena sebab-sebab tertentu. Kesimpulan dari materi ini adalah, metode mensucikan adalah proses penyucian diri yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Penyucian diri melibatkan membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan, serta memisahkan diri dari segala pencemaran keinginan daging. Pentingnya menjaga kesucian secara fisik dan spiritual pun merupakan sebagaimana dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode ini melibatkan beberapa langkah seperti wudhu, mandi junub, dan membersihkan diri dari najis seperti najis dari darah haid ataupun najis dari binatang. Terima kasih.